Salam bahagia Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda, Papa dan Mama. Ya, Anda sudah mengikuti dua video saya sebelumnya tentunya ya. Bagaimana? Sudah berhasil melakukannya? Jangan pernah menyerah. Ayo kita mesti terus mencoba lagi dan lagi. Ingat loh, Bapak Ibu, repetisi adalah bagian dari kehidupan. Jadi Bapak Ibu tidak pernah boleh bosan-bosan untuk merepetisi. Kalau belum berhasil, ayo dicoba lagi. Masih belum berhasil, dicoba lagi terus-menerus. Ya, saya berharap Bapak Ibu tidak mudah untuk menyerah. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan soal digital trap selama anak-anak kita melakukan SFH. Trap yang pertama, kita sudah pernah membahas soal task distraction. Trap yang kedua bicara tentang reward oriented. Nah, sekarang kita akan masuk ke trap yang ketiga, yaitu bicara tentang addiction. Kenapa kok addiction bisa masuk ya di dalam sebuah digital trap di sini? Karena begini, setiap kali anak-anak kita sudah terpressure untuk belajar, dia pasti ingin relax, dia ingin mengeluarkan, betul ya? Nggak salah untuk bermain game, sangat tidak salah. Anak-anak kita mau bermain, mau mengekspresikan masa-masa atau waktu-waktu luangnya dia, tidak masalah sama sekali. Cuma yang kita perlu waspadai adalah gini, kalau sampai berlebih, ini bisa menimbulkan sebuah adiksi atau kecanduan. Bagaimana caranya kita menjadi orang tua yang bijaksana di area seperti ini? Bapak Ibu mesti ingat ada satu prinsip ya yang saya belajar dari seorang ahli komputer namanya Brad Huddleston. Dia katakan begini, kita harus belajar untuk tidak berlebih dan tidak salah dalam menggunakan. Saya ulangi, tidak berlebih dan tidak salah dalam menggunakan. Nah, saya ingin melatih setiap kita supaya kita bisa sebagai orang tua yang bijaksana melatih anak-anak kita tentunya jangan sampai berlebih dalam penggunaan dan tidak salah dalam menggunakan. Saya akan bahas dulu yang pertama soal tidak berlebih. Kalau bicara soal tidak berlebih, ini bicara tentang durasi waktu. Nah, sebelum saya membahas soal durasi waktu, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu ya sebuah hasil survei yang dilakukan oleh Hotsuite ya di Januari 2019. Di sini dikatakan ya, Bapak Ibu bisa lihat ada gambaran data di sini. Ada pemakaian-pemakaian konten streamingnya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di dalam gambar ini, Bapak Ibu akan menemukan 3 hal. Yang pertama, yang membuat anak-anak kita atau ya Indonesia khususnya ya, itu melakukan konten streaming yang pertama adalah menonton. Ya, yang kedua adalah bermain game. Yang ketiga ya, kalau saya perhatikan di sini ini ada hubungannya dengan mengkonsumsi media sosial, Bapak Ibu. Jadi ada 3 hal ya. 3 hal area yang mudah ya untuk kita gampang terjebak sebenarnya, yaitu adalah menonton. Termasuk di dalamnya adalah bahaya pornografi ya. Juga termasuk di dalamnya adalah kebiasaan kita melakukan streaming ya di dalam digital. Jadi terbiasa kita nonton streaming terus-menerus, nggak mau berhenti seperti itu. Terus yang kedua adalah media sosial. Jadi kita kalau udah attach dengan media sosial kita akan terus-menerus ya. Dan yang ketiga adalah tentang video game. Nah, lewat 3 hal ini kita mesti waspadai anak-anak kita ya. Walaupun anak-anak kita masih SD, 3 hal ini bisa terpengaruh loh Bapak Ibu ya. Mulai dari nonton ya, bahkan juga bisa terpapar dengan pornografi, kita makanya harus waspada. Terus juga media sosialnya ya, media sosial yang maksud di sini adalah seperti YouTube, terus kemudian WhatsApp ya, seperti itu Instagram, Facebook ya. Dan yang terakhir adalah video game. Intinya adalah saya tidak menyalahkan semua hal yang tadi saya sebutkan. Tidak, itu semua baik adanya. Cuma kalau kita menggunakannya keliru atau menggunakannya berlebih bisa membahayakan kondisi anak-anak kita. Khususnya selama SFH membuat dia akhirnya jadi tidak fokus. Waktu dia lagi belajar kepikirannya cuma main game. Waktu dia lagi belajar pengen nonton YouTube. Waktu dia lagi belajar dia kepengennya bermedia sosial. Nah ini, jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memahami dulu. Nah hal berikutnya adalah saya ingin mengambil sebuah cuplikan dari pengajarannya Dr. Lalit Mendis ya yang pernah saya sebutkan di video saya sebelumnya. Dia melakukan sebuah penelitian tentang otak. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ya gambaran yang sangat sederhana sekali bahwa di otak kita itu ada satu hormon yang namanya hormon dopamin. Menurut Dr. Lalit Mendis, dopamin level yang bertambah terus-menerus bisa memicu yang namanya electronic cocaine atau digital cocaine. Inilah dalam konteks addiction di sini, addiction. Jadi digital addict ya. Nah, bagaimana caranya atau seperti apa kategori digital addict? Digital addict itu ternyata ya datang ketika dopamin level 1 ditambah dengan dopamin level yang kedua.
Apa maksudnya dopamin level? Jadi dopaminnya nggak pernah turun di otak. Ingat Bapak Ibu, dopamin itu adalah hormon yang memberikan kita rasa senang, penasaran, sekaligus juga kecanduan Bapak Ibu. Nah, hormon ini akan terus meningkat apabila kita terus-menerus nih Bapak Ibu ya. Misalnya kita lihat terus-menerus screen kita ya. Itu dopaminnya akan naik. Kenapa? Kita happy. Terus. Waktu kita lihat media sosial, kita terus, kita nggak bisa berhenti Bapak Ibu. Nah, di dalam gambar ini Bapak Ibu melihat ada sebuah tulisan homeostatis 45 menit. Ini artinya apa? Ini adalah satu prosedur yang ada di otak untuk menurunkan dopamin. Durasinya berapa? 45 menit. Sehingga jangan sampai pada waktu dopamin levelnya sampai di titik puncak, terus kita beri lagi. Nah, waktu kita beri lagi, dia akan ada lompatan baru, sehingga ini dinamakan electronic cocaine. Nah, Bapak Ibu, kita harus melatih anak-anak kita untuk tidak sampai masuk kepada dopamin yang kedua. Gimana caranya? Kalau homeostatis 45 menit, maka kita harus menjaga paling tidak anak-anak kita itu terpapar dengan screen terus-menerus tanpa berhenti, maksimal adalah 22,5 menit. Jadi kalau mau ditanya, tidak berlebih, kategorinya apa? Jawaban saya adalah 22,5 menit, Bapak Ibu. 22,5 menit ini adalah indikator yang paling sederhana ya, untuk melatih anak-anak kita tidak terpapar screen terus-menerus dalam konteks berkonsumsi. Ya, dalam konteks dia menikmati gamenya dan sebagainya. Mungkin Anda akan berkata, aduh Pak, mana ada main game cuma 22,5 menit. Nah, justru itu Bapak Ibu. Saya ingin mengajak setiap kita, ya, silahkan bermain game secara digital, tetapi usahakan untuk tidak lebih dari 22,5 menit. Karena kalau sampai lebih, memicu aliran dopamin berlebih, ini bisa mengakibatkan kecanduan. Coba aja, ayah dan bunda perhatikan, kalau ayah bunda udah mulai pegang handphone, ya, lihat IG-nya, lihat media sosialnya, lebih deh dari 20 menit, biasanya akan kebablasan deh, pasti akan keterusan. Kita aja yang sudah lebih usianya udah bertambah ya, kita masih merasakan seperti itu, apalagi anak-anak kita. Makanya kita mesti melatih ya. Jadi kalau ditanya sekarang, addiction ini dalam konteks anak-anak selama SFH apa aja? 3 hal tadi ya. Yang pertama tadi adalah menonton ya, streaming. Yang kedua adalah bermedia sosial. Yang ketiga adalah bermain game. Berarti apakah kita harus nonton 22,5 menit? Gini Bapak Ibu, kita bisa latih mereka ya, tetap boleh menonton ya, apalagi kalau anak-anak sudah di atas 6 tahun, durasi untuk bisa melihatnya itu boleh sampai dengan 2 jam. Tetapi kita mesti rem Bapak Ibu ya, usahakan kita rem ya. Gimana caranya kita ngeremnya? Kita ingatkan, cukup ya seperti itu, nanti lagi seperti itu. Jadi makanya kita mesti bisa untuk menjadwal Bapak Ibu ya. Kita mesti bisa untuk menjadwal. Nah, ada beberapa peneliti mengungkapkan ciri-ciri anak yang kecanduan adalah sebagai berikut. Bapak Ibu bisa lihat ya di screen berikut ini. Ciri-ciri anak-anak kecanduan, khususnya nih kecanduan video game nih, ya, membicarakan game terus-menerus. Jadi yang diomongin game, ya, yang diomongin itu terus nggak bisa membatasi penggunaan, menjauh dari keluarga. Jadi setiap kali mau diajak pergi, enggan, gampang bosen. Nah, ini dia, lihat nih Bapak Ibu. Anak-anak yang biasanya mulai kecanduan game, tingkat fokusnya mulai rendah, mudah bosen. Di bawah 15 menit biasanya. Nah, gimana kita mau membuat anak-anak kita memahami pelajaran yang ada di sekolah? Kalau dia sudah edik di sini, dia akan menurunkan tingkat fokusnya dia di dalam pelajarannya. Makanya ayo, Bapak Ibu, Ayah dan Bunda, latih anak-anak kita jangan sampai kecanduan video game. Ya, seperti ini. Mari kita lihat lagi. Di sini dikatakan sangat defensif jika bersalah. Ya, ini artinya gampang marah, ya, terus kemudian baru diajak ngomong sedikit aja udah ngegas istilahnya, ya, nggak semangat belajar, ya, produktivitasnya dia turun, pengaturan waktunya buruk, komunikasinya nggak fokus, dan kadang-kadang bisa sampai ke penyalahgunaan uang. Nah, jangan bilang loh, anak saya masih kecil, nggak ngerti deh urusan uang. Hati-hati loh. Bapak Ibu, anak-anak sekarang tuh gampang banget ngeklik gitu kan. Tahu-tahu begitu ngeklik kartu kreditnya ayah dan bunda deh kepotong. Ya, gara-gara apa? Membeli diamond biasanya. Ya, di dalam video game kan sering begitu. Makanya, ayo ayah dan bunda pahami video game anak-anak Anda. Ya, jangan sampai kita juga nggak ngerti. Kita juga harus paham ya. Walaupun kita bukan pemain, paling nggak kita harus paham. Ya.
Nah, addiction di sini punya bahaya apa lagi? Bahaya lagi berikutnya bukan hanya sekedar dia nggak fokus. Bahaya berikutnya adalah membuat dia akhirnya tidak minat untuk belajar. Lama-lama dia bisa tinggalkan loh. Saya banyak menemukan ada anak-anak hari ini memilih untuk tidak mau sekolah, tidak mau belajar, tapi hanya mau berprofesi sebagai gamers. Saya tidak menyalahkan profesi gamers, tetapi di usia-usia seperti ini, apalagi di usia anak-anak kita ya, SD, profesi gamers adalah profesi yang sebenarnya sangat tidak bijak untuk anak-anak di usia sekarang untuk mengambil keputusan. Justru di usia-usia seperti ini adalah usia-usia untuk anak-anak kita diperkenalkan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya profesi yang ada di dunia ini. Sehingga dia nanti bisa memilih mana yang kira-kira sesuai dengan dia. Saya nggak bilang bahwa profesi gamers itu menyesatkan dan sebagainya, tidak. Tapi di usia ini, 6 sampai dengan 12 tahun, adalah usia untuk orang tua memperkenalkan profesi sebanyak-banyaknya. Bukan hanya game saja, bukan hanya jadi gamer saja. Ayo, ini adalah momen di mana otak anak-anak kita bisa diisi dengan begitu banyak informasi, ilmu, pengetahuan. Ya, jadi jangan biarkan ini sampai kebablasan, ya Bapak Ibu. Nah, di dalam addiction ini, caranya bagaimana kita mengatasi? Sebenarnya ini cukup kompleks, ya. Sangat sulit sekali buat saya untuk bisa menjelaskan kepada ayah dan bunda lewat video ini ya. Memang kalau sudah sampai pada kondisinya addict, sebaiknya memang harusnya konseling. Ya, lewat video ini saya ingin memberikan sebuah gambaran general aja. Kalau kita udah tahu anak-anak kita mulai kecanduan, sudah mulai tidak bisa fokus, ya ada beberapa langkah yang Bapak Ibu bisa lakukan. Yang pertama, mari kita lihat slide berikut ini. Buatlah jembatan. Dr. Lalit mengatakan screen are hypnotic to our brain. Artinya apa? Kebiasaan kita melihat screen itu menghipnotis. Salah satunya adalah ketika anak-anak bermain game, seperti itu. Nah, pada waktu anak-anak kita bermain game, itu otaknya dia akan terhipnotis Bapak Ibu untuk selalu attach dengan hal-hal seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Bangunlah jembatan. Jembatan yang seperti apa? Ada beberapa langkah. Yang pertama, ketahui. Bapak Ibu mesti sadar dulu. Sadar bahwa kondisi anak-anak Bapak Ibu adalah kondisi yang perlu segera diatasi. Kalau Bapak Ibu nggak pernah menyadari ini, Bapak Ibu nggak akan pernah bisa memperbaikinya. Hal yang pertama, ketahui. Ya. Yang berikutnya adalah kenali. Bapak Ibu bisa mengenali lewat apa? Kenali kontennya. Konten yang dia edik itu seperti apa kontennya. Ya, kalau misalnya dia seringkali lihat YouTube, perhatikan konten YouTube-nya anak Bapak Ibu seperti apa. Pelajari. Ya. Setelah itu berusahalah untuk merespon, ungkapkan ya, wah kamu yang kamu lihat keren loh, ya ada beberapa hal memang keren. Ya udah kita ungkapkan seperti itu. Tujuannya apa? Bangun jembatan dulu. Yang berikutnya di situ adalah mulailah action, mulailah bergerak. Action dalam hal apa di sini? Mulailah action dalam hal gini. Kita berinteraksi dengan dia. Ya, itu yang namanya action. Action tuh juga mungkin kita sesekali ikut nonton, mungkin sesekali kita ikut bermain, walaupun kalah, walaupun kelihatannya nggak bagus, it's okay. Tapi ayo terlibatlah gitu loh, sedikit demi sedikit di situ. Ya, langkah berikutnya adalah komunikasi. Di dalam komunikasi ya nemenin. Intinya sih kalau komunikasi itu yang penting Bapak Ibu punya dialog. Anak-anak yang sudah kecanduan biasanya akan memutus rantai komunikasi dengan orang tuanya. Nah, untuk mengatasi ini, Bapak Ibu, ayo melatih sampai terjadi dialog dengan anak-anak Bapak Ibu. Sampai terjadi dialog, itu udah sangat bagus. Sampai terjadi ya, dialog. Caranya gimana? Tadi, terlibatlah Bapak Ibu. Ya, walaupun nggak sampai expert, nggak apa-apa, terlibat aja. Berikutnya Bapak Ibu, mulai bisa mengkoreksi. Nah, kesalahan banyak orang tua adalah begitu tahu anaknya edik langsung masuk di tahap koreksi. Nggak bisa, langsung dihantam biasanya. Langsung anak-anak akan menunjukkan sebuah respon yang negatif. Akhirnya apa? Akhirnya malah retak hubungannya. Jangan. Jadi koreksi itu masuk di langkah setelah hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan. Bentuk mengoreksi gimana? Mulai memberi pandangan. Jangan langsung memberikan salah. Beri pandangan. Menurut papa begini ya. Menurut ayah begini loh. Menurut bunda begini loh. Ya, beri pandangan. Beri pandangan sisi yang lain. Ya, seperti itu. Mulai batasi bertahap. Oke, misalnya dia biasanya 2 jam. Mulai dikurangin 1,5. Nah, gimana caranya ngurangin?
mulai diajak ngobrol, mulai diberikan tanggung jawab lagi yang lain, ya seperti itu. Ajak interaksi hal lain. Nah, ini namanya mengalihkan. Ya. Baru yang terakhir, waktunya Anda menguasai. Menguasai artinya apa? Kasih strik yang lebih jelas, ya, aturan-aturan yang jauh lebih jelas, kemudian mengalihkan secara total sampai akhirnya dia bisa lepas. Nah, saya ingin mengutip juga ya ungkapan dari Mose, ya, Mose Simanjuntak. Ini ada satu buku yang cukup bagus, saya sangat rekomen ya untuk Bapak Ibu membaca buku ini. Dia katakan gini, akar masalah kecanduan ada pada hubungan. Jadi kalau sampai anak-anak Bapak Ibu ngalamin edik, sebenarnya kunci yang harus diperbaiki adalah hubungannya, ya, relationship-nya. Jika anak kecanduan game, akarnya bukan semata-mata salah anak atau salah gamenya, tetapi pada hubungan antara orang tua dan anak. Ya, ayah dan bunda hari ini kalau sampai sekarang nih ayah dan bunda sudah melihat anak-anak ayah dan bunda mulai kecanduan, coba dievaluasi dulu hubungannya. Apakah cukup memberikan kehadiran? Apakah cukup memberikan perhatian? Apakah cukup mengetahui apa yang dia kerjakan? Ya, kita mulai dari situ, oke? Dan di bagian yang terakhir saya juga ingin mengingatkan, salah satu cara untuk kita bisa mengatasi addiction adalah sesering mungkin melakukan detox. Detox artinya apa? Digital detox maksud saya. Adalah berusahalah untuk menghentikan sejenak aktivitas-aktivitas digital kita dan mulai mengalihkan kepada aktivitas-aktivitas analog. Secara berkala Bapak Ibu harus melakukannya. Mungkin di weekend atau mungkin 1 bulan sekali benar-benar off, tidak pegang gadget. Selama berapa? Bapak Ibu boleh bertahap 6 jam, 12 jam, 18 jam, bahkan 24 jam. Kalau udah berhasil mungkin udah mulai bisa 2 hari. Ya, misalnya pada waktu libur, malah justru jangan ada gadget. Saya termasuk orang yang tidak sependapat anak-anak diizinkan bermain game hanya di hari Sabtu dan Minggu. Senin dan Jumat nggak boleh. Bahayanya adalah kenapa? Karena Sabtu dan Minggu akhirnya konsentrasinya hanya ada di situ. Kalau menurut saya sebaiknya untuk mengatasi kecanduan model seperti ini jangan pernah diungkapkan. Artinya gini, jangan pernah menjadikan bermain game sebagai sebuah reward sekali lagi. Jangan biarkan bahwa memegang hal-hal yang sifatnya digital atau menonton streaming sebagai sebuah reward. Jangan. Jadikanlah hal-hal itu adalah bagian di dalam jadwal. Jadi dijadwal, lebih baik dijadwal. Kapan? Selasa kita akan main game sama-sama. Semua akan main game sama-sama, misalnya seperti itu. Itu malah it's okay. Daripada kita menetapkan Sabtu dan Minggu, akhirnya kebablasan sepanjang hari itu. Nah, ini yang kadang-kadang orang tua nggak pahamin, yaitu apa? 45 menit tadi, homeostatis itu. Bapak Ibu bisa bayangin kalau anak-anak bermain game Sabtu dan Minggu, dia ngedur terus. Nggak heran Senin sampai Jumatnya nggak akan bisa konsen. Otaknya dia akan berpikir kapan ketemu Jumat lagi, kapan ketemu Sabtu lagi, kapan ketemu Minggu lagi. Ini yang harusnya kita latih Bapak Ibu. Ya, jadi saya berharap Bapak Ibu bisa memahami ya kinerja otak, ya gaya kerja otak pada waktu dopamin levelnya naik. Nah, di bagian yang terakhir saya ingin mengingatkan, kenapa kok addiction ini hal yang serius yang harus kita cermati. Dopamin yang naik, dopamin level yang terlalu banyak bisa membanjiri area yang ada di dahi kita. Di area depan ini adalah tempat namanya PFC, prefrontal cortex. Tugas dari PFC adalah menganalisa. Tugas dari PFC adalah untuk bisa hidup beretika, bernalar, hidup dalam norma-norma yang baik. Kalau PFC kebanjiran oleh dopamin, PFC tidak berfungsi dengan maksimal. Kalau PFC tidak berfungsi dengan maksimal, akibatnya apa? Anak-anak tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia akan terus-menerus dibanjiri dengan apa yang menjadi candu dalam hidupnya dia. So, kita mesti melatih PFC kita jangan sampai kebanjiran dopamin. PFC kita harus terus-menerus posisinya fresh, seger. Ngelatihnya gimana? Ayo disiplin screen time-nya Bapak Ibu. Ya, biasakan 22,5 menit. Setelah itu ambil waktu break 40 menit. Habis itu mau lagi silahkan 20 menit lagi berikutnya. Ya, seperti itu. Jadi biasakan Bapak Ibu kita punya bracket 20-40. Ya, ini paling gampang deh mengingatnya 20-40. 20 menit kita boleh consume, 40 menitnya kita rest. Nanti 20 menit lagi boleh lagi seperti itu. Ya, itu seperti itu Bapak Ibu siklusnya. Itu ngelatih supaya anak-anak kita nggak sampai kecanduan. Dan saya berharap ya di prinsip yang ketiga saat ini bisa menolong Bapak Ibu, bisa melatih Bapak Ibu untuk mewaspadai
ya. Ini berlaku untuk apa? Untuk pornografi juga demikian, ya. Melatih anak-anak kita jangan sampai terpapar dengan pornografi. Makanya Bapak Ibu belajar untuk terus-menerus membangun jembatan. Kenali, jangan sampai kita tahu-tahu udah kaget anak-anak kita udah jatuh di area itu, ya. Yang ketiga adalah soal video game. Mari Bapak Ibu kenali tentang video gamenya anak-anak kita. Ya, saya tahu mungkin Bapak Ibu nggak cocok ya, generasinya udah beda sama anak-anak. Tapi kita bisa mempelajari, ikut terlibat gitu ya. Ingat, bangun jembatan komunikasi dengan anak-anak. Nah, yang ketiga tadi soal apa? Media sosial. Mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua berdisiplin di dalam area ini supaya kita nggak masuk dalam addiction. Di video saya yang keempat nanti saya akan membahas tuntas tentang trap yang terakhir, yaitu tentang passiveness. Nantikan.